Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan bacakan ayat yang keempat dan Anda yang kelima, demikian sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Saudara, saya diberikan tema adalah kasih yang sopan dan tidak egois. Gimana ya kasih yang sopan dan tidak egois? Ya, saudara, pertanyaannya adalah, Anda memiliki kasih yang tidak egois? Kasih itu egois atau tidak? Kasih itu egois atau tidak? Siapa yang kasih itu tidak egois? Angkat tangan. 1, 2, cuma 3, 4, ya, tidak egois. Siapa yang kasih itu egois? Loh, yang lain tuh mana? Saudara, sebenarnya ya, kalau kita pikir kasih itu egois atau tidak? Egois. Ya, itu fakta, bukan tidak fakta. Ya. Siapa yang sudah berkeluarga, kemudian istrinya pergi kemana-mana, ya, apalagi habisin duit gitu ya, terus diem aja. Halo bapak-bapak. Bisa Pak Dwi? Oh enggak bisa, boleh ya Bu? Bu Hera boleh enggak? Habisin duit terus dia diem aja? Enggak boleh. Cek ngitung-ngitung ya? Ya, Pak Castro gimana Pak? Kalau di gereja boleh ya, kalau di luar gereja enggak boleh gitu ya. Wah itu bahaya itu. Saudara, kasih itu sebenarnya adalah kasih yang egois. Kenapa? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya ingat itu Kejadian pasal yang ketiga, ya Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Kemudian Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, ya Taman Firdaus. Kemudian bertanya, Dam, gitu ya. Kalau sekarang itu gimana ya? Saya pakai siapa boleh? William gitu ya. William panggilannya apa? Will gitu ya. Ya. Enggak, yang sekarang kan panggilannya yang kan begitu ya. Tuhan tanya, Dam, di mana Dam? Ditanya itu kamu di mana? Harusnya jawabnya apa? Di sini Pak Tuhan. Atau saya lagi sembunyi Tuhan. Enggak. Ya, kemudian Tuhan tanya lagi, malah sembunyi kan? Dia sembunyi kan? Ya, kenapa sembunyi? Karena dirinya tahu dia telanjang. Kemudian Tuhan bertanya lagi, apa yang kamu perbuat? Sudahkah engkau memakan buah yang dilarang itu ya, yang di tengah-tengah? Apa jawabnya? Harusnya jawabnya apa? Sudah. Tapi apa yang dijawab? Perempuan yang kau letakkan di sebelah saya. Dia menyalahkan Tuhan. Dia egois. Dia tidak mau mengaku kesalahannya. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak mau mengakui kesalahan, bukan? Tapi melemparkan kesalahan kepada orang lain. Lempar batu, sembunyi tangan. Nah, sebelum kita lanjut, tolong dilihat ini saya anukan dari TikTok ya. Silakan.
Belum ada yang pernah datang ke sini dan melihat ini? Mungkin yang biasa pergi itu orang Semarang itu, tahu enggak itu? Enggak tahu juga. Di sini dia biasa aja. Sini pagi belajar di SMK Kanisius aku Pakem. Terus nanti siang jaga toko di rumah. Bahan oli, spuring, gantiin. Nanti jam 3 itu saya kesini. Kalau sudah ya, kalau nanti dari pagi sampai jam 12 saya jaga toko di rumah. Seharian sore. Nah, itu yang saya juga luar biasa karnia. Ini termasuk jangan dibelas kasih tubuh Kristus. Nggak bisa salam tuh bisa salam. Pak Uskup. Iya. Lihat orang bisa. Tapi kalau bisa Oke, boleh dimatikan. Saudara, ini adalah panti jompo yang ada di Semarang dan ini miliknya orang Katolik. Ya, saya sudah mulai mendaftar di sana itu. Jujur ya, zaman sekarang itu kita tidak bisa mengharapkan kepada anak. Saudara, kalau Anda melihat hal ini, apa sih yang kita lihat? Apa yang yang kita petik dari pemahaman apa yang kita ambil dengan tema kasih itu tidak egois, ya, tapi sopan. Apa yang kita petik dari peristiwa ini? Ada yang bisa menolong saya? Ini kasih yang egois ya, dari film ini. Kenapa? Ya, Indonesia sudah mulai mengikuti luar negeri ya. Padahal orang timur itu enggak begitu. Ya, orang tua yang sungguh mengasihi dan lain sebagainya, tetapi kemudian apa? Kalau sudah tua tidak lagi dihargai. Kalau enggak salah itu siapa ya? Pak Made ya. Pak Made ya dari Bali itu ya. Itu tempo hari juga sama-sama pelayanan saya di Gloria itu waktu saya di Gloria. Dan kemudian Pak Michael Teng kalau enggak salah 2 minggu yang lalu juga bicara tentang keluarga. Ada 2 keluarga, yang satu hartanya semuanya dikasihkan anaknya dan dia enggak punya apa-apa. Tapi yang satu hartanya dia ambil gitu ya. Masih ingat enggak khotbah itu? Masih ingat, saya hanya mengingatkan kembali. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, ya tidak semudah apa yang kita katakan. Tidak semudah kita membalik telapak tangan kita, tidak. Kasih itu berasal daripada Allah. Allah lah yang memberikan kasih dan kasih itu muncul di dalam hati manusia. Dengan satu tujuan, Allah pun menghendaki manusia ciptaannya itu juga saling mengasihi. Tetapi faktanya sejak manusia jatuh dalam dosa, bukan mengakui kesalahannya, tetapi justru menyalahkan kepada orang lain.
Saudara, kalau tanpa kasih kehidupan kita itu tidak akan menjadi sempurna. Ya. Di dalam rumah tangga pun itu dibina karena apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Pekerjaan itu Anda bekerja juga berdasarkan kasih. Kalau Anda tidak mengasihi pekerjaan yang Anda kerjakan, baik itu usaha sendiri maupun itu bekerja kepada orang lain, kalau Anda tidak mengasihi pekerjaan itu, maka apa? Sia-sia. Satu hari masuk, satu hari keluar, itu ya. Keluar masuk di dalam pekerjaan. Itu. Dan itu harus kita mengasihi semuanya itu. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12, ya, itu juga dikatakan, itu perbandingannya 1 Korintus 13 sama Roma 12. Itu kasih itu tidak apa? Pura-pura. Ya, bukan kamuflase. Apa yang di mulut, apa yang di hati berbeda. Ya. Tapi kasih itu tidak pura-pura, tapi kasih itu adalah sungguh-sungguh mendahului, memberikan hormat, melayani dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus tadi dan Roma 12 sudah selesai itu. Saya turun ya, karena sudah tahu kan, lewat tadi aja juga kita tahu. Dari tayangan tadi kita juga bisa melihat, kasih itu di sana ada pengorbanan. Itu ibu-ibu yang pengusaha ya, pagi mempersiapkan dirinya, kemudian datang ya untuk melayani orang-orang di Jumpo ya, kemudian siang dia jaga tokonya, dan sore dia kembali untuk melayani. Dan bukan cuma ibu-ibu loh di sana, tetapi apa? Para anak muda juga melayani. Kemudian Romo ya, ini karena Katolik jadi itu Roma bukan pendeta. Romo juga lumpuh tapi masih bisa apa? Melayani. Kita kan sering kali bilang begini, melayani itu yang tua-tua, yang muda-muda aja, yang tua nggak ada gitu ya, nggak usah melayani. Benar, ada regenerasi. Tetapi ternyata pelayanan itu adalah seumur hidup. Romo yang sudah lumpuh ya, pakai kursi roda masih dia memberikan apa itu? Apa? Kalau Katolik disebut apa itu? Hosti, ya. Roti suci, hosti, gitu ya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6b itu. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6b. Saya tidak terlalu jelas ya. 6 sampai 7. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama deh. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, cinta kuat seperti maut. Saudara, cinta kuat seperti maut. Kenapa penulis mengatakan cinta kuat seperti maut? Banyak orang yang tidak pernah kurang mengkhotbahkan tentang Kidung Agung ini. Karena apa? Dianggap vulgar. Karena isinya adalah kemesraan antara wanita dan pria. Tetapi secara teologis bukan seperti itu, saudara. Itu menggambarkan kasih Allah yang luar biasa kepada umat Kristen, kepada umat pilihannya, kepada umat yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara, cinta kuat seperti maut. Kenapa dikatakan cinta kuat seperti maut? Maut itu kalau datang tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Ya. Semuanya bisa dirancangkan. Ya. Kelahiran pun sekarang bisa dirancangkan, bukan? Kalau dulu kan tidak. Kalau sekarang kan bisa. Oh, mau nama cantik, mau apa? Tanggal cantik bisa. Karena dengan operasi sesar. Tetapi siapa yang merancangkan maut? Siapa yang merancangkan kematian? Tidak ada, saudara. Atau Pak Asyong, saya besok mati, besok tolong dikuburkan ya. Saya begitu? Enggak kan? Saudara, cinta maut ya. Cinta kuat seperti maut artinya apa?
Cinta itu datangnya tidak bisa ditolak seperti maut. Tidak ada seorang pun yang dapat menghadapinya atau terluput daripada hal itu. Cinta mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saya menggunakan cinta dan kasih sama ya, tapi nanti kita akan bisa membedakan. Manusia itu tidak dapat menolak kalau datangnya cinta atau sayang atau kasih ya. Itu memberikan kekuatan. Kalau hadir pun nggak bisa menolak. Ya. Siapa yang tahu itu tiba-tiba jatuh cinta? Maaf, ya. Kalau saya ditanya, kok ibu bisa jatuh cinta sama Pak Hendri sih? Saya juga nggak tahu. Pak Apin, tahu nggak? Kenapa sih bisa jatuh cinta sama istrinya? Nggak tahu kan? Datangnya kan tidak dirancangkan. Pak Asyong, waktu mencintai Ibu Meliana, apakah bisa itu dirancangkan? Enggak. Datangnya tiba-tiba atau dirancangkan. Siapa yang cintanya begini? Cinta ditolak, dukung bertindak. Ayo siapa di sini? Enggak toh. Ya, karena cinta itu memang datangnya begitu tiba-tiba. Dan itu semua merupakan satu kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu kalau orang sedang jatuh cinta ya, ini siapa yang masih bujangan dan sedang jatuh cinta gitu ya? Ada? Enggak ada. Jangan tangan lagi Pak Dwi. Ya, saudara, biasanya orang yang jatuh cinta, apa? Sukacita apa? Langsung apa? Hatinya bergembira, berbunga-bunga. Kadang-kadang senyum sendiri, benar enggak? Iya toh? Kadang senyum sendiri, kemudian mengaca, mau melihat, bergaya begitu ya. Dan lain sebagainya. Nah saudara, kita akan melihat beberapa cinta. Pak Vincent, anaknya nomor 2 Joyce ya. Saya berapa kali itu mendengar Joyce itu telepon papanya. Ya, kami sedang berbincang selesai apa? Selesai kuliah, selesai mengajar, beliau selesai mengajar, kan biasanya masih ngomong-ngomong dulu gitu. Saya berapa kali, boleh dikatakan pada waktu saya nemeni beliau itu makan gitu ya, selesai mengajar, anak yang nomor 2 Joyce itu telepon, Pak, Papa sudah pulang belum? Aku makan Pak, mau dikirim makanan enggak? Ya betul ya, saya hafal itu suaranya. Ya, Elis atau Joyce? Elis ya. Saya Elis Joy itu saya hafal suaranya. Saudara, itu adalah tanda apa? Tanda cinta atau tanda kasih karena sayang Mbak Papai, maka makan pun inget. Pak, udah makan belum? Tak bawa nonda. Siapa yang makan begini, makan aja, enggak peduli anak istrinya, pokoknya makan saja. Ada? Oh enggak salah Bu. Saudara, enggak begitu. Apalagi kalau mama bukan ya. Kalau mama enak gitu, makan enak gitu, ingat apa? Anak-anaknya gitu ya. Kalau mungkin bapak mungkin lupa masih bisa. Tapi enggak semua bapak begitu, enggak. Karena banyak juga bapak yang selalu ingat anak. Tapi kebanyakan mama itu enggak enak gitu ya. Saya masih ingat itu kalau masih kecil. Mungkin Anda enggak akan pernah pengalaman itu ya. Enggak ada makanan itu bulgur, pernah dengar itu namanya bulgur? Bukan gandum, bulgur. Itu adalah makanan dari Amerika untuk makannya kuda. Tapi kemudian dikirim ke Indonesia untuk makannya orang. Syukur-syukur kami pada waktu itu kalau punya telur satu, kita aja kalau Marcel sekarang itu kalau itu yang siapa yang biasa langganan bogel, angkat tangan. Bogel itu loh, tahu tek ya. Marcel tuh enggak mau, telur satu enggak mau. Mesti apa? Pak, telurnya 2, itu ya. Sekarang telurnya 2. Saya itu dulu satu telur dibagi berapa? 6. Karena apa? Kami bersaudara 6 orang. Ya. 6 orang.
dibagi gitu. Siapa yang pernah ngalamin ini angkat tangan? Oh, masih ada beberapa orang yang mengalami, puji Tuhan ya. Itu yang tidak pernah dilupakan. Dan saya juga ingat itu mama saya. Saya itu kan suka makannya spiku. Dari kecil sampai sekarang itu saya suka spiku. Tapi bukan 2 warna, tapi 3. 2 warna tapi 3 susun itu ya. Kuning, coklat, kuning. Kalau mama pergi pesta, resepsi itu ya. Itu resepsi itu sebenarnya kan berasal dari bahasa Belanda. Dia enggak pernah makan. Dia bungkus ya. Dulu enggak ada tisu. Tapi dia selalu membawa apa? Sapu tangan yang bersih. Dia bungkus sampai di rumah dibagi nih. 1 itu loh yang sak gini itu loh. Dibagi berapa? 6. Sak cuil. Karena mengingat kasih. Karena kasih. Kemudian yang kedua saudara. Kasih eros. Ya beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa waktu yang lalu itu Pak Vincent sama siapa pergi ke Banjar Pak? Dengan Vian. Ditinggal berapa hari? 3 hari. Waktu pulang itu anaknya Pak Vincent gimana? Seneng ya? Saya dengar dari Vian itu, Bu tak tinggal 3 hari, begitu saya datang, itu Aras itu dengan lucunya lari-lari kan, larinya kan belum teteh gitu orang Jawa bilang kan. Masih miring-miring begini gitu ya. Lari langsung peluk papanya gitu ya. Itu namanya kasih apa? Kasih apa? Kasih persaudaraan, kasih keluarga. Itu kalau yang Aras. Tapi mamahnya Aras. Ya. Penginjil Wika atau istrinya Pak Vincent. C. Devi. Bagaimana? 3 hari loh. Siapa yang pernah keluarganya pernah baku pisah? 3 hari kek, 2 hari kek, 1 minggu angkat tangan. Wah ini enggak pernah ditinggalkan? Mustahil, pasti pernah ditinggalkan. Langsung apa? Peluk. Tapi peluknya Aras, peluknya Keishen sama papanya dengan peluknya mamanya itu apa? Berbeda. Itu peluk asmara atau kasih eros. Tapi kalau tadi anaknya itu kasih kangen toh. Kalau mamanya papanya kan kangen, itu kasih eros. Tapi kalau Aras sama Keisen kasih apa? Keluarga. Ya, kasih storge. Tetapi saudara yang keempat itu adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang walaupun ya. Kasih yang tidak bersyarat. Di dalam Roma 12 ayat 9. Kasih itu tak bersyarat. Kasih itu tidak tergantung, ya. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tidak. Tapi kasih itu seringkali kita lakukan bersyarat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Saya akan menolong kalau dia menolong. Saya akan memberi kalau dia memberi. Saya akan mengampuni kalau dia mengampuni. Itu adalah kasih bersyarat. Tetapi Allah mengasihi kita, tadi kan lagu ya. Ya, mencari mendapat. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kasih Allah itu selalu menyertai kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 18 dikatakan, Aku tidak akan pernah membiarkan engkau piatu. Apa artinya? Apa sih piatu itu? Kalau anak yatim piatu itu berarti apa? Tidak punya 2 orang tua, maksudnya papa mamanya enggak ada. Tapi kalau piatu berarti salah satu. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Tetapi dia selalu menopangmu, selalu memeliharamu, selalu menolongmu di dalam setiap saat. Itu adalah kasih Allah, amin. Tapi kita seringkali lupa bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak membiarkan kita sendiri. Ya, bahkan di dalam Mazmur nomor 37 ya, yang dikatakan
Kalau kamu jatuh pun kamu tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan itu menolong. Nah saudara, kasih yang di dalam Roma yang saya katakan tadi, itu adalah kasih yang mendahului memberikan hormat. Kasih yang walaupun engkau tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Walaupun engkau itu sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kamu harus dihukum dan mendapatkan maut. Tetapi Allah mengasihi. Karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya saya dan Anda mendapatkan keselamatan. Saudara, kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas dengan kebaikan dan cinta. Coba dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita menghadapi orang yang mencuek gitu loh. Rasanya apa? Siapa yang pernah menghadapi orang yang menjengkelkan, bencekno gitu ya. Nek utang cepet gitu ya. Nek balik nih susah, bukan dibalekno ya. Biasanya bukan dikembalikan dengan uang, tapi dikembalikan dengan apa? Maki-maki, marah-marah itu. Ya. Pengusaha-pengusaha bawa banyak toh. Ya. Siapa yang mengalami hal ini? Wah, Pak begini banyak itu, Pak Asyong, Pak Vincent itu ya, Pak Dwi mungkin siapa yang pengusaha lagi, Pak Sony itu ya. Kalau mau ngutang itu enak saudara, tapi kalau bayarnya enggak enak. Itulah tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Membalas kejahatan dengan kasih dan mau berdamai dengan orang lain. Kita kadang-kadang enggak mau berdamai toh. Ya kalau ketemu dia melengkos saja enggak mau deh. Enggak mau berdamai. Sulit. Saya sendiri mengakui saya bergumul loh. Pak sama Daya itu kasih surat kepada saya itu salah kirim sebetulnya. Bulan apa Pak dikirim itu untuk tema hari ini? Bulan Februari. Yang saya khotbah itu kurang 1 minggu baru saya tanya, loh ini kok 12 Mei? Padahal saya khotbahnya apa? Februari. Lama ini khotbah ini. Saya gumulkan terus. Jujur saja, saya juga tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Setiap kita punya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena saudara itu, kita memiliki kasih yang reaktif. Kalau orang itu berbuat apa, saya berbuat apa. Itu namanya reaktif. Ya. Tapi Tuhan tidak demikian. Reaktif Tuhan adalah tetap mengasihi walaupun kita tidak layak dikasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Ya. Bagaimana sih kita memiliki kasih yang sopan dan tidak egois? Kita tahu kita semuanya egois. Ya. Kalau tidak egois, boleh enggak ya seperti saya katakan tadi, istrinya belanja aja. Atau keluar tidak izin gitu ya. Kemana aja gitu. Atau suaminya pulangnya malam. Istrinya bilangnya apa? Pak kok pulang malam-malam sih? Lembur, rapat gitu ya. Ya, lemburnya apa? Ngecor apa? Saudara, itu yang terjadi reaktif ya. Bagaimana sih itu kasih yang tidak egois, kasih yang sopan dan tidak egois. Permisi tanya itu yang rumah tangga muda ini, William itu ya. Dua-dua kerja ya sama Vivi. Ada enggak Vivi di sebelah? Oh di atas. Saya tanya William aja yang baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun kan? Lewat sudah. Benar. 1 tahun 3 bulan. Terima kasih. Artinya masih ingat itu. Jangan baru 1 tahun terus lupa itu tuh. Ya. William. Ya. Selalu tunduk kepada istrinya atau istrinya tunduk kepada William? Istri tunduk suami. Benar atau benar? Benar atau benar? Contohnya, kalau tunduk bagaimana? Melakukan tugas rumah tangga yang sewajarnya.
mengerti kewajiban sebagai istri. Mengerti kewajiban sebagai istri. Kemudian kalau Pak William bilang, Bu Piki, kok aku tak pigi ya, tak belanja ya? Gimana? Oh, belanja yang sewajarnya saja. Kalau yang tidak wajar bagaimana dah? Hah? Yang tidak wajar bagaimana? Saudara, ya, kasih atau cinta yang tidak egois dan sopan. Bukan begini. Yowes blonjo, entek no. Mengerti maksudnya? Ya. Itu kalau orang bocengli gitu ya. Dintekno tenan gitu ya. Tolong translate bocengli. Bocengli. Oh, AI mungkin, AI mana? AI Sintintin. Bocengli. Boleh minta tolong AI diterjemahno. Bocengli. Ya, tidak punya aturan, tidak sopan. Ngawur itu namanya. Ya, saya pernah punya teman. Pak, boleh ya ke sini? Ya, silakan. Ini keliling sampai Medan. Terus saja sampai ke Australia. Karena punya anaknya di Australia. Diteruskan, yo ke Australia, nggak usah balik. Paham? Ya. Kasih yang tidak egois sopan itu adalah kalau taat. Sewajarnya tadi William bilang. Seringkali kita melakukan kasih yang enggak wajar, bukan? Ya. Baik suami maupun istri saling memaksa, tidak mau taat. Ya, maunya diri sendiri egois, tidak punya ketaatan, ketundukan. Saudara, kasih yang sopan. Allah menghendaki itu taat. Taat perintah Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Nah, istri ya fungsinya tunduk, bukan nanduk. Betul enggak? Bukan melawan. Kalau itu tidak cocok, Bu, bagaimana? Oke lah. Enggak mungkin kita tuh suami istri cocok terus. Enggak kan? Tapi bisa dibicarakan, dikomunikasikan yang satu dengan yang lain. Itu ya. Nah, saudara, itu harus ada ketertundukan kalau kasih yang sopan itu ya. Saudara, Kristus itu mengasihi kita. Karena apa? Karena dia tunduk kepada Allah. Allah mengasihi kita. Maka dia taat tunduk untuk turun ke dalam dunia, kemudian mati dan bangkit. Karena dia taat kepada Allah. Karena itu dia mengatakan, aku melakukan bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Ya. Waktu dia hilang itu ya, bukan hilang itu ya, umur 12 tahun, dia kemana itu? Ke bait suci. Papa itu loh, di mana sih? Papa mamanya enggak tahu anaknya hilang. Setelah perjalanan kurang lebih 3 hari baru ingat. Loh, anakku di mana ya? Gitu ya. Siapa yang pernah begitu enggak peduli itu ya? Anaknya hilang. Kami itu pernah rekreasi 2 tahun yang lalu kalau enggak salah, pergi ke Semarang. Kemudian itu di kota tua itu ya, tempat keramik-keramik barang-barang kuno itu. Enggak tahu itu namanya apa, pokoknya kita ke sana. Saya duduk semua bisa bebas semua. Ibu-ibu, bapak-bapak terserahlah itu bagaimana gitu. Kemudian anak-anak kecil itu pada main kucing. Saya ngawasin mereka karena mamahnya sibuk. Jadi selfie begitu loh. Ya. Kemudian tiba-tiba hujan. Saya itu memperhatikan semua. Oh, ini masuk restoran ini masuk restoran ini. Memang saya punya tipe adalah pengamat. Kelihatannya seret begini, sebenarnya itu mengamati. Saya mengamati. Hujan deras tiba-tiba. Kemudian semuanya lari, yang di rumah makan saya lari ke mobil ya. Ke mobil, Marcel waktu itu ada di mobil juga temannya. Kemudian itu ada kelompok anak-anaknya dosen teriak, Oma, itu cowok satu itu gimana? Bawa aja masuk di apa?
masuk di mobilnya Oma. Jadi mobil saya sudah penuh, dia masih kecil, dia bisa di pangku gitu. Sudah, kita mau masuk restoran semuanya pada penuh, ya. Kemudian masuk jalan, salah jalan. Ternyata masuk tol. Ya. Masuk tol, sampai di masuk tol cari makan kan enggak ada itu ya. Baru di rest area yang cukup jauh itu ya. Yang biasa ke Semarang pasti tahu ya. Yang rest area bagus sekali itu. Dia tanya, mamahnya tanya, "Lu mana, di mana gitu." Saya bilang, "Enggak tahu." "Diam ya," saya bilang di mobil, "diam semua, enggak boleh ada yang ngomong." Enggak boleh ada yang ngomong, saya bilang. Kemudian bilang, Marcel ditanya, "Kok Marcel, adakah itu?" "Enggak ada." Tapi Marcel ambil ketawa-ketawa. Jadi anaknya namanya Pak Lukas itu, Grace namanya. Oh, dia tahu itu, pasti dengan saya. Papanya baru bingung. Masuk restoran tuh loh. Dia, suami istri, bersama dengan 2 anak putrinya yang sudah remaja, sudah mahasiswa. Anak sing kecil ini loh. Dikerekno. Dia pikir apa? Oh, dia paling sampai di situ makan. Karena membiasakan, memang biasa ditinggal itu anak. Bingung, menangis. Sekarang kamu bingung menangis, itu sudah berapa lama? Saya itu sudah di tol. Saya sengaja. Akhirnya karena menangis dan lain sebagainya, lapor polisi. Tadi masuk rumah makan loh, enggak goleki anake, sekarang lapor polisi. Udah menangis suami istri lapor polisi, biarin aja. Kemudian Marcel kasihan, Marcel kasih tahu sama Oma di sini gitu ya. Terus kalau begitu tunggu di rest area. Di rest area saya marahi itu suami istri. Dia bilang, "Kamu punya anak kecil dibiarkan aja. Anakmu itu enggak tahu, makan kek enggak makan kek enggak peduli." Saudara, itu adalah hal yang tidak boleh berkenan. Oleh karena itu, kita harus perhatikan ketaatan, ketertundukan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengingat itu harus penting. Ada ketertundukan. Ya. Anak juga enggak tunduk, karena diajak papanya enggak mau loh, main sendiri. Kan biasa begitu, anak sekarang banyak yang tunduk, enggak. Main game kalau sudah, hati-hati ya. Kalau sudah di kamar, itu jangan dibiarkan itu main game sendiri. Karena kebanyakan orang tua ya enggak, sudahlah. Perkembangan zaman luar biasa, ya dibiarin aja ya. Pokoknya anakku gak nakal, gak nangis, gak apa gitu ya. Hati-hati, itu berbahaya bagi mereka. Mulai egois, dibina di dalam keluarga. Mulai keinginannya sendiri, dibina di dalam keluarga. Pergaulan yang kita tidak tahu, itu dibina di dalam keluarga, sadar atau tidak sadar. Karena itu orang tua di dalam ketertundukan mengajar juga kedisiplinan. Saudara, yang kedua, kasih yang sopan dan tidak egois adalah kasih yang tidak dibeli. Tadi ayat yang yang tidak dapat dibeli. Itu ayat yang ke-7b. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, kasih itu tidak bisa dibeli. Bukankah kadang-kadang kita itu membeli sesuatu, memberikan sesuatu supaya orang itu cinta sama saya. Ya, ada tujuan tertentu. Ya. Saya kalau ada mahasiswa mulai deket-deket gitu, enggak ada hujan, enggak ada angin, mulai deket-deket ini ada udang dibalik rempeyek atau mie itu ya. Pasti ada tujuannya itu ya. Karena itu saya meskipun dekat dengan mahasiswa, saya bilang, mahasiswa yang dekat dengan Bu Susi jangan harap. Kalau mendapat hukuman 2 kali lipat gitu ya. Ibu Ripka, penginjil Ripka di sana itu senyum-senyum itu, masih ingat ya. Saya melakukan begitu sampai hari ini. Saya 18 tahun ya, jadi Phuket 3, tak tergoyahkan itu ya. Saya mau itu berhenti. Ya, saya disiplin, tapi saya mengasihi anak-anak.
Kalau di luar mereka anak saya, tapi di dalam kelas itu adalah murid, mahasiswa. Melakukan pelanggaran sedikit kena. Nah, saudara, kasih itu tidak bisa dibeli. Kasih tidak bisa dibeli. Kadang-kadang kita membeli kasih kita kepada anak-anak dengan apa? Hadiah-hadiah, dengan pemberian. Anaknya mulai apa? Wis enggak apa-apa nanti tak beli oleh-oleh ya. Ma jangan pergi toh ma, wis enggak apa-apa nanti tak beli oleh-oleh. Siapa yang seperti ini? Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita seperti itu? Kadang-kadang kita membeli sesuatu supaya orang itu cinta kepada saya, supaya orang itu memperhatikan kepada saya, itu mulai memberikan dengan pemberian. Saya mengajar di dalam penggembalaan kepada mahasiswa. Hati-hati. Kalau ada jemaat, ada majelis, memberikan sesuatu yang tidak wajar. Tidak wajar, hati-hati. Karena kamu nanti tidak akan bisa menegur dosa. Saudara, itu pengalaman gembala saya waktu saya di Malang itu ya. Saya masih sekolah teologi ya. Gembala saya itu orang baru, pendeta baru, pindahan dari Jakarta. Lagi bangun pastori waktu itu tahun 79 atau tahun 80 ya. Bangun pastori dengan nilai 500 juta pada waktu itu, setengah M. Tahun 80, wow, gede banget ya. Benar ya Pak? Gede banget itu. Wah, pendetanya senang sekali. Apa? Dikasih kunci. Bukan kunci gembok begitu, bukan. Kunci mobil. Ya. Kemudian dikasih di rumahnya televisi yang besar belum ada. Kasih televisi besar, mesin cuci, kulkas yang tingkat 3 ya. Yang tingkat 2 yang besar, tinggi itu ya. Padahal waktu itu masih jarang. Satu kali ada audit. Cek. Duh, uang pembangunan kok utangnya banyak. Kok utangnya banyak? Selidik, ternyata dipakai. Gimana pendetanya? Malu kan? Dia enggak tahu loh. Dia dikasih apa loh? Mobil loh tahun 80. Segala sesuatu yang di luar dugaan. Kami semua yang sekolah teologi dipanggil. Termasuk Pak William itu kalau enggak salah. Kami semua yang sekolah teologi dipanggil. Waktu itu lifting saya itu anak pemuda 5 yang jadi hamba Tuhan. 2 di saat, Pak William sama teman saya 1 yang dari SPG sekarang ada di Jakarta, 3 di Aletia, dinasihati, hati-hati. Saudara, saya pernah diusir di Palopo, dilempar uang 150.000 pada waktu itu tahun 89. Karena itu Marcel tidak mau jadi hamba Tuhan. Karena dia menyaksikan sendiri bagaimana pendeta, papa mamanya dilempar uang untuk meninggalkan gereja itu. Karena kami ditawarin begini, Bu, Pak Hendri silakan datang ke showroom. Bukan mobil waktu itu tapi motor. Pilih motor yang paling bagus. Tapi jangan khotbah tentang dosa. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau saya mau itu jadi orang kaya. Tapi di sana kayak monyet. Enggak ada uang cukup. Semua cari sendiri. Gereja itu kami memberi lebih banyak yang diberikan daripada yang kita terima. Ya, saya jual RW, tino ransak, kue dan lain sebagainya, babi hutan, saya masak untuk pembangunan dan untuk gereja. Fasilitas sampai pada waktu itu dibangun itu adalah gereja Palopo paling besar. Ya sekarang mungkin kalah ya, Pak Vincent sudah pernah ke sana. Ya, jemaatnya dari 30 orang. Kami datang di sini ya sekitar 30-40 orang itu sama sekolah minggu pemuda. Tapi kemudian 1 tahun setelah semuanya pembangunan ada, kami diusir. Karena apa? Menegur dosa. Kasih yang sopan dan tidak egois adalah tidak bisa dibeli.
Saya juga bilang kepada semua mahasiswa hati-hati. Hamba Tuhan hati-hati. Loh Bu, berkat Tuhan tidak boleh ditolak loh. Oke, enggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau itu pemberian lebih daripada wajar. Tadi itu yang William bilang. Wajar. Itu. Melebihi dari kewajaran, hati-hati. Kemudian saudara, kasih yang tidak bisa dibeli adalah kasih yang tidak perlu adanya transaksi. Bukan transaksi loh, pelayanan. Ya. Suami istri bukan transaksi. Tapi kasih yang murni, kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh mengasihi dari dalam. Karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Kok Anda bisa jatuh cinta ya? Siapa yang masih ingat itu lagunya siapa itu ya? Apa-apanya dong, dang ding dong. Itu ada yang tahu lagu ini? Aduh, saya lupa nama penyanyi itu. Oh, bukan Titik Pospa, bukan. Bukan. Saya lupa itu ya. Orangnya hitam gitu ya, tapi suaranya hebat. Ya. Dang ding dong itu. Hidungnya, cantiknya enggak. Apanya? Enggak tahu. Ius Darlia? Bukan. Wis enggak tahulah, nanti coba dicari di internet lagi. Saudara, benar enggak? Permisi tanya yang sudah menikah. Kenapa Anda menikah dengan pasanganmu? Apa karena dia cantik? Apa karena hidungnya mancung? Atau mancep kayak saya? Ya? Enggak tahu. Karena kasih itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kasih itu. Makanya kasih itu seperti apa? Maut, ya. Yang tidak bisa ditolak. Anda pun bisa mengasihi Allah karena Roh Kudus yang memberikan perasaan untuk mengasihi. Ya, itu. Kemudian saudara, kasih yang sopan dan tidak egois adalah kasih yang ditaruh di dalam hati. 8a. Seperti meterai. Apa itu meterai? Apa itu meterai? Meterai bukan segel ya. Meterai itu apa? Apa fungsi meterai? Sah. Tanda kepemilikan. Ya. Kemarin itu ada mahasiswa yang berkelahi, ya. Biasanya kalau mahasiswa berkelahi, apalagi sudah main pukul, itu kami tidak akan toleran. Itu keluar. Kami bergumul itu 1 bulan untuk memutuskan. Akhirnya karena menunjukkan etikat yang baik, kemudian tanda tangan di atas meterai. Itu ya, di atas meterai tanda tangan. Berjanji tidak akan mengulang, enggak boleh baku pukul. Ya, apalagi baku bawa parang langsung dikeluarin. Saudara, tanda kepemilikan. Artinya apa? Kasih itu tanda milik. Anda itu meterainya apa? Roh Kudus. Milik Allah yang tidak boleh diganggu gugat. Anda milik Allah, saya juga milik Allah. Allah milik Anda. Nah, apa maksudnya di dalam meterai di dalam Kidung Agung ini? Adalah hubungannya dengan suami istri. Tidak egois tapi meterai itu milikmu. Ya. Kasih yang muncul mulai pendekatan, approach, kemudian tunangan, kemudian menikah. Itu harus menjadi milik Anda. Diperjuangkan, dipelihara. Menikah gampang, memelihara pernikahan tidak gampang. Ya toh? Menjaga pernikahan tidak gampang. Apa sih maksudnya meterai? Kasih yang dimeterai itu adalah tanda kepemilikan, ada ikatan suami istri. Itu suami miliknya istri, istri miliknya suami. Tidak boleh tidak. Harus. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Hati-hati. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mengatakan kita mengasihi. Mungkin kita bermain-main di belakang. Karena itu ada istilah mengatakan apa? Di rumah suami, di luar bujangan. Itu siapa yang menyanyi apa ya? Anaknya apa? Itu bukan, itu
Gang Kelinci itu anaknya sak gudang. Ngaku bujang itu loh. Bang Tayeb itu mungkin ya. Ya, saudara, itulah tidak boleh. Karena apa? Kasih itu harus menjadi milik. Di dalam pernikahan itu milikmu. Jangan pernah Anda berikan kepada orang lain. Dan itu harus didoakan dan dijaga. Ya. Berlaku untuk suami maupun istri. Ingat, di dalam pernikahan itu kadang-kadang ada stagnan ya. Mati ya sudah. Ya sepertinya begitu-begitu saja. Karena itu ada istilah rumput lebih hijau di mana? Di tetangga. Ya. Rumput palsu hijau terus itu ya. Kayak ini loh, Anda kan suka ini toh? Ini palsu ini. Bagus tapi palsu. Bukankah kita seringkali memiliki kasih yang Yang tidak sopan, yang egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih yang sopan adalah yaitu tidak dimeteraikan di dalam hati kita, tidak kita sia-siakan. Kemudian selanjutnya, kasih yang sopan dan tidak egois adalah yang membalas kebencian dengan kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-27, boleh dibacakan Pendeta Samadaya, Lukas 6:27. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau kita apa? Oh, tak balas, tunggu ya. Ya. Balas dendam tuh. Saudara, 1 Yohanes 3:14 juga mengatakan demikian. Kenapa sih hal ini harus dilakukan? Itu bukti bahwa orang itu hidup. Hidup dalam arti bukan mayat hidup, bukan. Hidup berarti adalah berpindah dari maut kepada hidup. Orang yang sudah menerima kasih Allah, pengorbanan Allah, lebih dahulu dikasihi Allah, maka dia harus berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, ya. Tanda orang itu hidup artinya berpindah dari maut kepada hidup. Karena telah menerima kasih daripada Kristus. Kristus sudah mati bagi kita. Itu berubah. Bukan berubah kayak filmnya anak-anak, berubah Ranger gitu, bukan. Ya. Berubah itu di dalam hati kita. Perbuatan kita, pikiran kita, tata tutur kita itu berubah. Dulu jahat. Ya, bandingkan di dalam Efesus pasal yang ke-5. Dulu jahat, sekarang baik. Dulu kata-katanya selalu menfitnah. Tapi sekarang itu kata-katanya selalu memuji. Dulu kasar, sekarang lembut. Itu ada perubahan, pembaharuan di dalam hidupnya. Di dalam Kolose 3 ayat 14 ya, Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kasih itu pengikat, rumah tangga juga kasih. Pekerjaan pengikatnya juga kasih. Hubungan semuanya itu pengikatnya adalah kasih. Karena itu dalam firman Tuhan mengatakan ada pengharapan, ada kasih, ada apa lagi? Iman. Yang besar apa? Kasih. Di dalam pasal yang ke-13 1 Korintus, engkau bisa berbuat apa saja. Tapi kalau engkau tidak memiliki kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh, kamu seperti tong yang nyaring bunyinya. Firman Tuhan berkata bergerincing. Saudara, pertanyaannya adalah saya dan Anda. Sudahkah kita memiliki kasih yang membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan? Gampang enggak? Tidak gampang. Ya. Kalau orang Jawa itu bilang tak luluh,
Yang orang Jawa asli, tahu enggak yang ngerti apa yang maksudnya tak lulu gitu ya? Halo? Yang Jawa asli di sini siapa? Angkat tangan. Enggak ada yang asli? Pak Fian. Tahu enggak di lulu? Enggak ero. Oh iya campuran ya. Ambon mbek Jawa. Sana Ripka. Tak lulu ngerti enggak? Apa? Yo, terima kasih Bu Agnes. Saudara, tak lulu itu sama tak juju itu. Pernah enggak juju? Vika itu dulu ditinggal Pak Vincent itu. Juju apa? Burung lo dijuju toh, dikasih makan dari burung. Itu terus. Kalau peyek itu kan enggak bisa makan sendiri. Makanya orang tuanya itu mamanya burung harus apa? Memberikan diloloh. Ya. Itu namanya dilulu, diberikan terus menerus. Ya, itu. Kasih itu diberikan terus menerus. Bukan kondisi, bukan situasi, nek seneng tak kasih, nek enggak ya enggak. Karena itu meskipun orang itu berbuat jahat kepada saya, kepada Anda itu tetap mengasihi dan memberi. Gampang enggak? Enggak gampang. Yang seperti saya katakan, ya. Tapi kita seringkali lakukan, bukan? Itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan kepada orang Kolose, supaya orang Kolose itu berubah. Ingat kasih Allah yang sempurna. Kemudian yang terakhir, kasih itu tidak pandang bulu. Apa maksudnya? Bulunya ada enggak? Itu yang enggak punya bulu terus gimana? Kasih tak pandang bulu artinya kasih yang tidak melihat. Ya. Kalau di dalam Yakobus itu kasih itu tidak memandang muka. Karena itu pertanyaan saya tadi ya, kok bisa jatuh cinta sih gitu ya? Kok kami bisa, saya pernah ditanyakan itu di Palopo itu saya ditanyakan. Bu, kok bisa jatuh cinta saya mbak Pak Hendri gitu loh. Gak roh aku. Jujur saya enggak tahu gitu loh. Kakak saya ya. Kakak saya itu, Dek, kon enggak salah ta? Karena mungkin mereka melihat apa fisik. Yang kenal Pak Hendri itu tahu. Tapi mereka tahu Pak Hendri apa? Low profil, ya. Dia orangnya kelihatannya keras gitu loh. Bukan kelihatannya lembek-lembek tapi keras. No, bukan. Kelihatannya keras tapi lemah lembut. Ya. Kakak-kakak saya tuh tahu bagaimana saya waktu bujangan. Ya, karena kasih memang itu kan tidak tahu ya. Banyak yang kejar saya lari gitu ya. Ku kejar kau ku tangkap, bukan itu. Ya. Itu hebat-hebat itu saya bukan omong kosong. Ada yang dokter, ada yang luar biasa, ya. Tapi saya apa? Tegas, disiplin, dan berdoa memang kehendak Tuhan atau bukan. Jujur, waktu saya mau menikah, saya kenalkan almarhum suami saya ke bapak saya. Saya bilang, kok enggak salah? Arek iki keras loh. Itu kelihatannya manusia. Tapi setelah menikah dan mereka tahu, baru ngerti, oh ternyata ini memang jodohmu. Saudara, pelayanan jujur dalam iman saya belajar luar biasa dari almarhum suami saya. Ya, mungkin bapak, ibu-ibu yang sudah lama kenal Pak Hendri itu mungkin cuma 3 tahun ya. 3 tahun kemudian sampai tahun 11 itu ya kira-kira berapa? 8 tahun ya. Jemaat 8 tahun. Tahu. Ya, Arjuno itu bilang, "Duh Pak Hendri itu apa? Low profile." Saudara, tidak pandang bulu. Orang tuanya juga bilang begini, "Ngana nembol itu nikah dengan orang Jawa. Kalau bukan orang Manado,
Boleh itu. Yang paling bagus orang Manado. Ya, tidak boleh. Itu pakai bahasa Belanda sebetulnya. Ya, tidak boleh itu. Paling bagus adalah orang Manado. Saudara, bayangkan seperti itu. Tidak diterima. Saya termasuk orang yang tidak diterima mertua. Benar. Tetapi setelah kemudian pelayanan dan lain sebagainya, saya menjadi anak bawang merah dan bawang putih. Yang disayang bawang apa? Bawang putih. Ya, ipar-ipar saya cemburu. Sedikit-sedikit Susi. Sebaliknya papa saya yang mula-mula enggak setuju. Pulang Kalimantan, oleh-oleh itu permata-permata ya dari Kalimantan. Enggak, dia bilang enggak, yang ini enggak boleh dikorek untuk Andre. Makanan sedikit aja dia ingat. Waktu kami belum berangkat ke Sulawesi. Saudara, enggak pandang bulu. Bukan karena golonganku, bukan karena sukumu, bukan. Tidak. Tapi di hadapan Tuhan itu semua manusia sangat bernilai, sangat berharga. Ya, tidak ada perbedaan. Unsur pengikatnya itu adalah kasih. Yaitu kasih yang walaupun tidak pandang bulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan Anda? Sudahkah kita memiliki kasih yang sopan dan tidak egois? Yang taat, istri taat kepada suami, keluarga taat kepada Allah. Kasih yang tidak bisa dibeli. Karena dengan tulus, dengan jujur itu mengasihi. Kasih yang ketiga apa? Kasih yang seperti meterai menjadi milik, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh beralih. Kemudian kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih yang tidak pandang bulu. Sehingga kita memiliki kasih yang berharga. Berfungsi. Kita lebih berfungsi atau lihat hanya kemilauan saja. Silahkan setelkan video TikTok gitu ya. Silahkan. Untuk mengakhiri khotbah saya. Emas dan tanah. Ketika sebongkah emas bertemu dengan sebongkah tanah, emas berkata kepada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam 1000 bahasa. Saudaraku, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar untuk membantu, apalagi peduli kepada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah, posisinya biasa saja. Namun bersahaja dan ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak kepada seberapa karunia diri kita, tetapi seberapa besarnya manfaat kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang banyak, barulah kita benar-benar bernikmat. Terima kasih saudara. Bagaimana hidup saya dan Anda? Apakah kita kelihatan kemilau? Atau yang kelihatan seperti tanah yang diinjak-injak? Tapi hidup kita memiliki kasih yang tidak egois, kasih yang sopan, yang bermakna dan berguna bagi orang lain, bagi keluarga, bagi pelayanan di dalam gereja. Sekalipun manusia tidak memandang kita, atau kita dipandang sebelah mata, tapi kita berharga di hadapan Tuhan, dan hidup kita bermakna di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.